seperti teman-teman di apa ya di Kalimantan, teman-teman mungkin di Papua ini bakal bakal asing ya, bakal asing. Kalau di Sumatera tersendiri sih sebenarnya seperti di kita contohnya aja ada di satu kabupaten, sorry, ada di satu kecamatan, itu satu kecamatan tuh ada 17 pabrik brondolan. Kita bisa bayangkan satu kecamatan itu ada 17 pabrik brondolan. Nah, ini eh, realita yang sudah terbangun. Ini juga sudah berdiri sekitar 15-10 tahun yang lalu, ya, bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita melihat, membaca, mendengar eh, pabrik brondolan, bla 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 bla, itu sebenarnya kalau kita sendiri karena kita home base kita di Medan, eh, pabrik itu sebenarnya sudah kalau ibaratkan kita ya sebagai manusia itu sebenarnya sudah seperti anak SMA sebenarnya umurnya ya. Jadi bukan baru sekitar 1-2 tahun yang lalu berdiri gitu. Mungkin ada something yang mungkin itu juga menjadi batasan masalah kita ya sebelum kita melanjutkan materi. Oke, ini saya juga bertindak pada saat ini sebagai Ketua Hipkasi DPW Sumut. Ya, saya mewakili DPW Sumut juga yang berkolaborasi dengan Milenial Sawit Indonesia. Nah, di materi hari ini cukup singkat, tidak begitu banyak slide. Nah, saya juga akan berbicara lebih ke fokus aktual lapangan, bukan hanya berbicara masalah informasi yang ada di website atau mungkin di internet atau mungkin di sosial media. Ya, mungkin ada yang benar, tapi bukan berarti juga semuanya adalah benar. Nah, jadi saya berbicara di sini adalah bicara masalah aktual yang mungkin bisa menjadi eh, informasi atau mungkin ilmu bagi buat teman-teman semuanya. Kenapa kita menampilkan batasan masalah? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak begitu melebar ya, karena dengan waktu yang singkat kita tidak bisa juga terlalu melebar. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi ya. Oke. Topik pembahasan saya pada hari ini itu ada 5. Ada flowchart, ada tenaga kerja, ada teknologi, ada oilosis dan kenosis, dan main issue. Oke. Yang pertama, itu di flowchart. Di flowchart itu dari mulai timbangan sampai dengan digester, itu masih standar sebenarnya. Masih standar, yang dimana flowchartnya itu masih sama timbangan, sortasi, loading rem, rebusan, digester. Namun ada beberapa kelemahan yang dimana nanti akan kita bahas di bawah. Ya, dari klarifikasi, ya klarifikasi ke limbah, dari press itu padatannya ke kernel, ya kernel itu padatannya ke boiler, boiler BPP dan BPP itu ke step station ya. Ada power plant-nya juga itu, tapi namun dari PLN, ya kebanyakan dari PLN. Nah, itu dari water treatment-nya tetap ada juga di pabrik brondolan. Nah, kira-kira skematik dari pabrik brondolan seperti ini. Seperti ini. Sedikit saya eh, kasih sedikit tantangan ya, tantangan di pabrik brondolan ya. Di sortasi itu tidak seperti sortasi yang kita apa ya, mungkin kita sebagai miller di pabrik TBS. Nah, kira-kira bukan seperti ini. Ini kira-kira ini sortasi ini. Ini adalah loading rem nih. Ini adalah loading rem ya. Ini rebusan ya di belakangnya. Nah, digester, rebusan, kernel, dan segala macam. Nah, pertanyaannya, digester dan press itu mengeluarkan fiber dan nut. Di pabrik brondolan itu tidak banyak yang mempunyai station kernel. Artinya nutnya langsung dijual. Bagaimana hitungannya? Itu tadi yang saya sampaikan. Batasan masalah kita sebagai pekerja, bukan sebagai bisnismen di sini bicara. Jadi saya nggak begitu jauh berbicaranya. Ya. Artinya karena bisa berjalan sekitar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, artinya memang itu value-nya atau marginnya itu masih dapat sehingga dijalankan seperti itu. Ya. Di Jester itu ada yang pakai station kernel, ada yang tidak. Ya. Selanjutnya kita ke tenaga kerja. Ya, di tenaga kerja itu kelebihannya yang pertama saya singgung, kelebihannya itu memiliki feeling yang kuat terhadap pengamatan visual sampling. Kenapa?
Karena di pabrik brondolan itu pada umumnya tidak memiliki laboratorium seperti di pabrik TBS lainnya. Dia tidak mempunyai fasilitas laboratorium. Dia hanya memiliki alat untuk cek FFA. Dia tidak cek moisture, dia tidak cek dirt, dia tidak cek Dobi, apalagi Dobi itu sangat jauh dari kata Dobi gitu. Ya. Jadi tenaga kerja di pabrik Brownlow itu sangat kuat feelingnya terhadap pengamatan visual sampling. Nah, ini bertolak belakang tadi dengan penyampaian Pak Ajrib ya, bertolak belakang karena IoT itu sudah panjang tadi ya disampaikan. Namun di sini kita di pabrik brondolan ini mempunyai tenaga kerja yang sangat kuat feelingnya tuh dengan visual sampling. Contohnya apa? Misalkan dengan cara spot check ya, cara spot check. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya dilakukan seperti ini nih. Untuk laboratorium di pengecekan oilosis di fiber itu hanya dilakukan hal yang seperti ini. Ini hanya melakukan broken kernel, broken nut, dan uh, oilosis di fiber fresh gitu. Jadi hanya membuat suatu langkah spot check yang dimana memakai kertas putih. Ya, saya tidak tampilkan segimana kuningnya karena saya rasa itu bukan itu topik kita. Cuman hanya saja mereka melakukan metodenya seperti ini. Jadi mereka sangat memerlukan feeling yang sangat kuat untuk menjalankan pabrik mereka. Oke. Nah, kelemahannya pasti ada kelemahan. Ya, saya rasa di pabrik terbaik di dunia ini juga pasti ada kelemahannya. Ya, kurang memahami standar penamaan pada umumnya. Nah, misalkan di pabrik brondolan itu ada yang menyebut rebusan itu adalah yang namanya tong. Itu bukan rebusan, bukan sterilizer, bahkan bukan sterilizer yang dia tahu. Yang dia tahu adalah namanya tong. Bukan rebusan, bukan sterilizer. Dia sebut namanya adalah tong. Nah, seperti di apa ya di fiber misalkan di fiber itu kita sering fiber tapi mereka menggunakan kata kaul. Nah, mereka menggunakan kata kaul. Ada beberapa karyawan nih, kalau kita sampaikan fiber dia nggak paham tuh, dia taunya kaul. Nah, seperti itu kira-kira standar umumnya. Selanjutnya, banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pengalaman di pabrik pengolahan TBS. Artinya, turnover di pabrik Brunel itu sangat tinggi. Ya, sangat 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 tinggi turnovernya. Karena eh, banyak kelemahannya dari sisi finansialnya, dari sisi fasilitasnya dan lain-lainnya banyak sekali. Makanya banyak yang nggak betah sehingga turnovernya tinggi. Nah, yang saya pernah di satu perusahaan yang dimana saking kita worry-nya dengan seseorang, ya kita sampai apa ya melakukan tindakan yang keras sehingga dia keluar. Dengan nekatnya saya mengambil pengamen yang ada di simpang sebelum pabrik. Dia adalah seorang pengamen. Namun saya merasa itu adalah tantangan di mana saya sebagai orang yang punya andil di sana kita melakukan sebuah coaching ya yang di mana pengamen bisa menjadi operator. Nah, itu itu banyak banyak yang terjadi seperti di sana. Jadi banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pengalaman di pabrik pengolahan TBS. Akan lebih enak sebenarnya, akan lebih nyaman kalau misalkan kita punya operator yang punya pengalaman di TBS sehingga dia akan lebih familiar, akan mudah me, apa ya eh, beradaptasi. Ya. Selanjutnya tidak familiar dengan standar K3. Nah, nama tong aja dengan rebusan itu berbeda jauh, apalagi kita berbicara masalah K3. Namun, namun tingkat kecelakaan kerja di sana sangat kecil. Sangat kecilnya kenapa saya berbicara masalah bahasa? Ya kita belum sensus ke tenaga kerja. Namun bisa bisa kita cek di sosial media atau dimanapun itu. Jangan jarang sekali kita melihat ada kecelakaan kerja di pabrik brondolan. Itu kita tidak bisa menutup mata dengan itu. Oke, selanjutnya eh, tantangan selanjutnya adalah di bagian teknologi. Yang pertama, unit mesin banyak yang sudah disubstitusi agar menurunkan nilai invest dan nilai maintenance cost.
For example, saya pernah merubah atau mengganti gearbox di Gestar itu memakai gerdang truk. Mungkin kalau di perusahaan yang gede ya, punya ladang yang begitu besar, mungkin berpikir, wah gimana caranya itu Pak? Nah itulah sebagai tantangannya di sana, gitu. Itu artinya substitusi, ya substitusinya seperti itu kira-kira. Boiler yang dari pemanasnya itu oli juga ya bisa dibuat gitu. Ya. Oli yang dipanaskan juga bisa bisa dibuat menjadi untuk ke pabrik brondolan. Meskipun hanya untuk memanaskan kernel misalkan, itu bisa juga dilakukan. Selanjutnya, banyak desain pabrik brondolan tidak memakai separator di stasiun klarifikasi. Nah, pertanyaannya kita kalau tidak pakai separator pakai apa, Pak? Ini pertanyaannya gitu kan? Nggak mungkin menanyakan hal yang lain, pasti bertanya seperti itu. Nah, separator itu digantikan dengan bak pengendapan. Sebelah kanan saya ini adalah input, sebelah kiri saya ini di sini ini adalah sebelah kirinya adalah outputnya sebelum keluar ke limbah. Nah, ini limbahnya. Pertanyaannya, how about your final effluent? Bagaimana kondisi eh, limbah kita apabila dibandingkan dengan cooling pondnya mereka ini? Kalau saya lihat sih ini coklat ya, tapi saya nggak tahu kalau di pabrik-pabrik yang lain. Nah, padahal ini tidak memakai separator, ini hanya memakai tangki pengendapan. Dan di sini ada ya seperti bak pengutipan ya, seperti bolar pengutipan. Oke. Selanjutnya cenderung memakai ketiga, kurang melakukan tertib administrasi monitoring lifetime mesin. Nah, ini jangankan memonitoring lifetime mesin, apalagi memakai IoT atau segala macam. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Ajrib, ya. Sedangkan membeli buku polio aja berpikir gitu untuk membuat suatu monitoring. Namun itu akan kembali lagi kepada selera perusahaan masing-masing. Namun faktanya adalah seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Ya mencatat hari ke hari. Mungkin di handphone atau di mana ya bisa dilakukan itu untuk memfasilitasi lifetime dari si mesin tersebut. Ya. Karena untuk di maintenance-nya sendiri jangankan memonitoring lifetime mesin, workshop-nya aja tidak ada gitu. Jadi di pabrik Bronolan itu cuma ada mungkin ada dua trafo las, satu LPG, mungkin ada 5 tabung oksigen, 2 tabung regulator, 2 stang las. Mungkin hanya ada itu di sana. Mungkin sama kunci-kunci kunci pas lah. Ya. Yang selanjutnya adalah cenderung memakai barang bekas. Nah, barang bekas di Medan itu banyak supplier yang menjual barang bekas karena banyak juga pabrik yang tutup akibat ya persaingan segala macam. Kita nggak bahas ke sana. Nah, sehingga di Medan itu banyak supplier yang menjual barang bekas. Nah, untuk substitusi ke yang nomor satu tadi untuk menurunkan nilai aset, nah sehingga dia membeli barang bekas gitu. Dengan apa caranya? Ya dengan cara menginspeksi yang sangat-sangat detail gitu. Jadi dia akan lebih detail daripada pabrik yang mempunyai fasilitas yang luar biasa gitu. Karena dia akan memastikan ketebalan, dia akan memastikan ampernya atau segala macam itu. Karena dia membeli barang bekas gitu. Selanjutnya, banyak desain pabrik yang tidak memiliki laboratorium dan workshop yang lengkap. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, dia terhubung dengan yang nomor satu tadi, memiliki feeling yang kuat untuk sampling. Dan dia tidak mempunyai workshop. Oke, selanjutnya, oilosis. Ya, ini tantangannya nih, tantangan. Oilosis eh, oilosis cenderung lebih tinggi 2% to sampel dari oilosis pabrik TBS. Ya, ini faktanya karena dari mulai pengumpulan itu berondolan punya interval waktu yang cukup panjang. Kita kita bisa apa ya? Kita bisa membayangkan
Kalau misalkan free to TBS itu 50%. Jadi kalau misalkan sebuah pabrik menerima 100 ton brondolan, berarti dia harus memiliki berapa ton TBS harus dikumpulkan gitu, berapa berapa hari gitu ya. Sedangkan kita saja di kebun kalau restan 1 hari udah sampai kemana-mana tuh ributnya. Apalagi ini udah apa ya, udah panjang restannya. Nah, dia akan mempengaruhi ke beberapa titik oilosis. Yang pertama itu di fiber press tadi. Di fiber press itu kalau di pabrik TBS mungkin ada yang 5, ada yang 4. Namun kalau di pabrik brondolan 6 sampai ke 7% itu sampel ya di fiber press. Kalau di yang lain-lain ya silakan dijabarkan saja. Selanjutnya kernelosis. Wajib melakukan improvement di clay bud karena terdapat oilosis yang lebih tinggi. Nah, ini terhubung karena apa? Oilosis innat di pabrik brondolan itu lebih tinggi daripada oilosis innat di pabrik TBS. Ya, pabrik TBS mungkin under 1%, tapi kalau di pabrik brondolan itu bisa sampai 2 dan 3. Why? Ya itu banyak sekali kita kalau bahas ada ke lifetime mesin, ada ke ini, ada ke itu, ada nilai invest, ada nilai maintenance cost, ada segala macam. Nah, faktanya seperti itu. Yang kedua, perlu menyeimbangkan umpan LTDS Klaybat karena banyak pabrik brondolan hanya memakai satu LTDS. Ya, ini syukur-syukur ada LTDS-nya sebenarnya. Syukur-syukur. Kalau udah ada satu LTDS itu manajernya udah sangat senang. Nah, jadi dia harus menyeimbangkan antara LTDS dengan si Klaybat. Biasanya kita mungkin LTDS 1, LTDS 2, atau mungkin ada juga yang LTDS 3 gitu. Klaybat, habis Klaybat ada hydrocyclone gitu. Ya, double-double fasilitasnya. Kalau di pabrik brondolan dia hanya ada Klaybat dan ada LTDS 1 unit. Nah, ini feeling operator kalau di sana itu harus sangat jeli untuk menyeimbangkan supaya kernel lossesnya itu oke. Ya, kenapa saya tidak tidak cantumkan kernelosis seperti oilosis 2% tuh sampel lebih tinggi? Ya, karena oilosis di pabrik brondolan itu relatif sama dengan pabrik TBS. Ya, relatif sama, kita masih punya ruang untuk improve. Meskipun tadi saya sampaikan terdapat oilosis yang lebih tinggi, lebih tingginya, tapi masih ada celah untuk kita melakukan improve sehingga oilosis yang finalnya itu bisa sama dengan TBS. Itu kira-kira pengertiannya. Oke, selanjutnya itu main issue. Main issue itu perlu improvisasi pengolahan kolam limbah untuk mencapai baku mutu. Ya, pabrik brondolan itu bermacam luas areanya. Seperti beberapa pabrik yang saya ketahui itu ada yang 4 hektar, bahkan ada yang 2 hektar, bahkan ada yang 1 hektar. Nah, kita bisa bayangkan pabrik brondolan itu 1 hektar seperti apa kondisinya. Sedangkan mungkin ya, sorry mungkin saya agak sedikit frontal. Pabrik yang punya kebun saja kadang-kadang itu BOD COD-nya itu up, ada up ya, karena ada satu satu metode integrasi dari laboratorium ya. Dari laboratorium itu kita sesekali kadang sharing ya, ada kadang-kadang yang lewat memang ya tetap ditampilkan itu baku mutunya tuh lewat gitu dari BOD COD. Tapi kita tidak sebutkan itu perusahaan mana. Namun faktanya itu bisa lewat gitu. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang sangat kecil, yang sangat awas, yang dia harus tetap juga mengikuti peraturan BOD COD tersebut gitu. Oke. Eh, ini selanjutnya ada lampiran, ada beberapa contoh-contoh saja. Ini ada cooling pond, ini ada Reaper Mill, saya rasa sama ya dengan Reaper Mill kita. Nah, ini ada bentuk CST ya. Ini CST di atas sama saja. Ya, ini ada fan fiber cyclone. Ini saya rasa sama saja ya. Sama saja. Nah, ini kira-kira bentuk di loading rem. Ini ada brondolan yang diterima dan ini ada wheel loader dan ini ada petugasnya. Nah, ini kira-kira tadi yang saya sampaikan tadi. Seperti ini kira-kira. Ya, ini ada elevator, yang elevator tadi memasukkan ke rebusan. Nah, ini contoh tadi bak fat fit. Ini contoh di station press ya. Di gesternya seperti ini nih. Di gesternya. Di gesternya seperti ini. Nah, dulu dulu ini pernah kita improve menjadi gerdang truk ya. Oke. Nah, ini kira-kira nih di gester yang sudah terbaru. Oke.
Terima kasih. Itu pemaparan dari saya, singkat, tidak terlalu banyak. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang mau di-sharingkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ganda Martua Situmorang. Ini sangat luar biasa tadi materinya Bapak ya, yang disampaikan. Semoga nanti semua peserta ya, semua peserta ini saya sapa dulu. Jangan terlalu kaku Bapak. Tolong kalau ada kopi, ada kacang silakan dinikmati dulu ya. Jadi selanjutnya sembari kita melanjutkan acara kita ya. Untuk selanjutnya acara kita adalah di sesi tanya jawab antara peserta dengan pembicara Pak Ganda Martua Situmorang ya. Jadi seperti tadi tetap kami berikan waktu 10 menit ya. Jadi ini kami bagi satu pertanyaan ini 5 menit ya. Satu pertanyaan dan menjawab itu 5 menit ya. Nah, dengan cara yang tadi juga, clue-nya silakan diketik dengan hitungan 1, 2, 3, diketikkan saya